mundur. Mana Lun? Kakak Luna. Sambil mundur nggak apa-apa. Yo sambil jalan yo Kakak Luna. Hujannya nggak selesai. Nanti nggak selesai. Nanti kita kasih keterangan kok. Nanti kita kasih keterangan. Cinta sedikit dong. Ada penyesalan nggak Lun? Kita kasih keterangan. Lu Cinta. Ratu. Sedikit aja Ratu. Patah. Nanti kita kasih keterangan ya. Oke ya semua ya. Kita nunduk aja Mbak. Ratu sedikit dong. Nunduk aja Lun. Bukan dong. Mas Fata gimana Mas Fata? Ratu menyesal nggak Ratu? Yuk Mas Fata gimana Mas Fata? Dikit aja Mbak. Ratu gimana? Dikit aja Ratu. Gimana? Ratu ngomong dikit dong. Gimana Lun? Lu Cinta. Sedikit dong Lu Cinta. Aja. Mbak komen dong Mbak. Dikit aja Mbak, topinya bagus Mbak. Ampun deh Mbak. Masuk deh. Nanti kita kasih. Sekarang tunggu di Polres. Oke. Sana satu sana. Bang buka kacanya dong Bang dikit Bang. Bang buka dikit Bang kacanya Bang. Kaca Bang. Dong. Bang dikit kaca Bang. Kaca Bang dikit Bang buka Bang. Dikit Bang kaca Bang. Gambar doang Bang. Gambar dong. Biar ada gambar Bang. Cinta bahasa halusnya mana Mbak? Cinta gimana? Teriakannya Mbak. Bang Patah. Sini dong. Patah. Bang Kata. Yang kiri belum, yang kiri nih. Dadanya boleh kali. Kiri. Cinta, lu cinta. Lun gimana Lun? Udah. Gimana Lun? Lepas. Bang segimana Bang Lun? Gimana Lun? Suruh jalan ya, suruh jalan. Lun gimana Lun? Bagaimana Lun? Bukan maju dong. Luna komentar dong. Komen dikit Lun. Lun komen dikit Lun gimana Lun? Bang komen dikit. Lun gimana Lun? Lun gimana Lun? Lun. Coba lihat kiri dikit Lun. Lun. Gimana Lun? Teman-teman dari media bahkan infotainment menanyakan LL ini siapa, ya memang betul LL ini adalah salah satu public figure. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya, bahkan dengan bercanda bertanya ke saya, kira-kira nanti kalau memang masuk sel yang mana. Di dalam KTP-nya tertera yang bersangkutan ini adalah perempuan ya, paspornya laki-laki. Nah, tetapi kita harus punya dasar, karena bercanda teman-teman nanyakan saya di sel mana. Keterangan dari pengacaranya dan yang bersangkutan juga bahwa sudah ada putusan pengadilan ya. Hari ini kami masih menunggu dari pengacara untuk bisa menentukan seperti apa yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Putusan pengadilan itu yang masih kami tunggu hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada, akan kita sampaikan lagi teman-teman semuanya. Yang meneruskan dari Pak Kabid Humas tadi, ditahan di mana laki atau perempuan, sementara akan kita taruh di ruangan khusus di Polda. Ya. Itu jawabannya. Jelaskan, itu yang putusan pengadilan itu maksudnya ganti jenis kelamin, Pak? Iya, kita masih menunggu. Baru kata pengacara maupun yang bersangkutan. Tetapi kita harus melihat langsung pasti. Oke, silakannya. Oke, salah satunya adalah pasangannya. Perempuan. Oke, silakan.
satu keberhasilan dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat yang telah berhasil mengamankan satu orang tersangka ya pada hari Senin kemarin, Selasa kemarin ya, saya ulangi, hari Selasa kemarin sekitar pukul kurang lebih jam 1 pagi di apartemen Tamrin ya, Tamrin City yang ada di daerah Jakarta Pusat di Tower D. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada kecurigaan masyarakat di tower tersebut ada pengguna narkotika. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat ya, dan kemudian setelah mendapat informasi yang jelas jam 1 pagi, kurang lebih jam 1 pagi langsung menggeledah salah satu kamar di apartemen tersebut. Pada saat penggeledahan ditemukan ada 4 orang di situ. Yang pertama inisialnya adalah LL alias AP alias MF ya. Kemudian yang kedua inisialnya NHM, yang ketiga DAA, dan juga yang keempat adalah HD. 4 orang yang berada di kamar tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan lagi di dalam sebuah tas ya, tas milik LL ini ada 2 jenis obat. Yang pertama jenis obat tramadol, yang kedua jenis Riklona ya, ada 7 butir di situ. Kemudian berkembang lagi di dalam tong sampah di kamar tersebut ditemukan pecahan-pecahan ekstasi, diduga ekstasi ya, berlogo Lego ya. Tapi sudah pecahan. Awalnya kemarin saya sampaikan 3 butir, setelah disusun kembali ternyata pecahan tersebut 2 butir ya, 2 butir ekstasi. 4 orang di dalam apartemen kemudian kita bawa ke Polres Jakarta Barat ini untuk kita lakukan pemeriksaan termasuk barang buktinya. Kooperatif pada saat itu ya, tidak ada perlawanan pada saat anggota masuk ke dalam, mereka semua kooperatif. 3 orang ini negatif kita jadikan saksi 3 orang ini. Yang satu LL ini adalah positif, sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kita kenakan di pasal 62 ya, Junto 71 Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Ancamannya sekitar 4 tahun ya. Lagi sekarang ini ya, kita masih periksa hari ini. Mudah-mudahan kalau selesai pemeriksaan lengkap semuanya akan kita kembalikan. Hasil tes urin 3 tersangka NHM, DAA, dan HD ini negatif. Tapi yang satu inisial LL alias AP ini positif mengandung benzo ya, benzo itu apa? Ini adalah pengaruh dari obat yang ada. Yang pertama adalah Riklona ya, Riklona ini adalah obat tidur, obat tapi masuk golongan psikotropika ya, masuk di dalam golongan psikotropika. Sampai di saat ini kita sedang mengecek 2 butir ekstasi tersebut ke lapor ya, laboratorium forensik untuk kita cek juga sama, karena sampai dengan saat ini dari keempat memang tidak ada satupun yang mengakui bahwa ekstasi tersebut adalah milik mereka, tetapi ada di dalam kamar ya. Kita masih coba nanti akan mengecek darah dan juga rambut daripada si tersangka untuk kita kirim nanti ke lapor ya, karena memang benzo yang positif
takutnya sudah bisa mengalahkan nanti dari amfetamin yang ada. Kalau ekses itu amfetamin, makanya kita harus cek ya, kita cek kemarin baru urinnya, nanti akan kita cek lagi rambut dan darah si tersangka. Makanya saya bilang, karena positifnya ini adalah benzo. Benzo itu masuk di dalam salah satu obat yang namanya apa? Trikona ini adalah kandungannya itu hitungannya benzo kalau kita itu. Tapi masuk psikotropika. Pengakuan awal bahwa yang bersangkutan memakai obat ini sudah sekitar 5 bulan untuk menghilangkan depresi yang ada. Ya, dia merasa depresi, itu yang dia memang periksa ke salah satu dokter khususnya, ya, dokter pribadinya, bahwa dia minta obat ini. Ini makanya kita coba dalami lagi. Oke, baik sekarang. Ya, Pak. Makanya ini masih kita lakukan pendalaman, ya, untuk Pak, ini. untuk sekarang status Sekarang masih kita dalami dari mana dia membeli. Kita sudah mengambil keterangan awal, ya. Tadi pagi baru kita amankan lagi 1 orang. Ini masih kita lakukan pemeriksaan, ya. 1 orang karena pengakuan dari LL, dia membeli obat tersebut kepada yang bersangkutan, inisialnya adalah IF alias FLO. Sekarang ini yang bersangkutan sudah kita dalami, ya, masih kita pemeriksaan di dalam. Nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan bagaimana hasil dari pendalaman terhadap IF atau FLO ini. FLO ini bukan, masih kita baru saja kita ambil yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan, ya. Udah berapa lama Pak? Lama sejak peristiwa perseteruan di sosmed itu. Terus juga pernah beberapa kali Johan juga manajer cerita dia panik itu, kebetulan dia kan sahabat saya yang Marindo yang kita menjual, jadi dia sering konsul lah gitu. Pak, ini abis cerita si Luna mau bunuh diri gitu. Itu nah, sekali 2 kali, terus di depan Johan juga pernah juga dia. Jadi dia terus ternyata di balik keceriaannya dia, ya, urakan segala macam itu ternyata dia rapuh seperti itu. Tapi yang jelas dia sudah sempat konsul ke psikiater juga yang saya tahu. Dan itu saya tanya Johan, bener nggak? Bener, ada resepnya? Ada, kata Johan. Jadi ya semoga itu nggak salah lah. Artinya dia tidak menyalahgunakan. Artinya kalau memang ada resep kan dari dokter atau psikiater, itu kan berarti kan memang sesuai prosedur gitu ya. Dan ini kan masih proses penyidikan ya. Juga katanya ditemukan di samping memang ada juga yang lain sebenarnya, itu kan juga kita tunggulah hasil proses hukumnya gitu. Kalau yang bersalah ya salah gitu. Kita serahkan ke aparat. Cuman sisi lain yang saya mau share juga gitu, yang saya tahu ya dari surat-suratnya, dia tuh bukan nggak tahan dibully oleh netizen, tapi dia merasa nih beberapa orang teman-teman dekatnya ini kok nggak berhenti. Dan dia Luna ini ketika bulian itu terus menerus di sosmed gitu ya, itu nahan untuk nggak merespon dengan emosi yang sama. Awal-awal dia terpancing gitu ya, emosi gitu kan. Terus kita nasihatin, lu nyari aja lain kayak gitu, udahlah kamu kasih contoh yang baik lah, jangan juga jadi, ya kita nasihat lah sebagai teman gitu ya. Nah mungkin itu nahan kali ya, jadi terus menerus dibully terus, tapi dia nggak, ya mungkin itu ternyata perasaan dia ya, karena ini kan hubungan ikatan emosional ya, teman dekat dia dulu. Beberapa kali dia cerita tentang ternyata dia tuh tertekan dengan bulian dari beberapa, boleh dibilang mungkin teman-teman dekat dia ya, bukan netizen sebenarnya. Jadi dia merasa ini teman-teman saya dulu yang begitu dekat ternyata terus menerus membuli dia sehingga dia depresi. Terus sampai dia cerita dia susah tidur, hampir tiap malam dia nangis terus. Itu Abbas juga cerita seperti itu. Terus akhirnya dia ke psikiater, saya tahu psikiater, terus dapat penanganan di situ, dapat obat-obatan di situ. Itu yang saya dengar sih seperti itu. Sunat minggu ini kan dia mau sunat, jadi
Jadi lagi nyiap baru cek kesehatan. Ini yang saya jelaskan ke dia. Kenapa itu mesti sunat? Saya harus jelasin ke dia. Ini demi kesehatan loh kak. Demi ini. Jadi saya jelaskan. Terus saya kasih baca dia. Kenapa orang ini, kenapa gini gitu. Dan dia menerima itu. Jadi kakak, ayah kapan kakak sunat, kakak kapan sunat. Dan itu kan saya juga nggak mau sembarangan sunat. Jadi saya harus cek dulu. Saya harus cek kesehatannya dia dulu. Baru veterannya dinyatakan sama dokter, oke, bagus semuanya, jadi bisa sunat. Jadi tidak ada pesta, sudah dinyatakan sehat semuanya, jadi bisa sunat. Kan sebenarnya dari zaman dulu kan kita mau sunat aja nggak usah check up ya. Cuma kalau gue, karena ini takut kan, saya bertemu dengan anak ini di usia yang sudah cukup besar, jadi ada baiknya saya check up lagi ulang dari sisi kepentingan dokter, baru dinyatakan fix boleh, baru bisa sunat. Makanya baru minggu ini realisasi sunat. Jadi lagi coba mikirin nanti dia sakit, tapi katanya udah nggak sakit kok, ini cepet kok prosesnya, kan di laser, jadi ini Nggak perlu nunggu. seperti biasa check up. Apalagi veteran baru selesai semua prosesnya, check upnya kan juga veteran jadi barengan sama adik-adiknya di Singapura, dan harus sama gitu karena adik-adiknya udah di sana. Kan veteran kan kemarin selama surat-surat saya urus, tapi saya ngurusnya di rumah sakit yang ada di Jakarta gitu. Jadi nanti kalau jawabannya, kalau bunda kemana, check up ke sana, terus kenapa kakak di sini, ya jadi saya tidak mau ada perbedaan itu, jadi harus sama. Makanya karena ini cukup ramai virus yang lagi meredak ini, jadi saya cukup redam dulu gitu, untuk tidak berpergian jauh-jauh. Kalau kemarin pergi ke Thailand itu karena sudah kontrak udah lama dan tidak bisa dibatalkan dari pihak sana. Oh jadi Banyak bilang, ada yang bilang lebay, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Kalau teman-teman tahu, veteran ini memang usianya 14 tahun, tapi saya pun melakukan ini kan memang sudah arahan dari psikolog. Momen-momen itu momen yang tidak pernah dia dapatkan di usianya. Jadi ketika dia melihat mesinnya mati dulu deh, panas. Terus ketika di usia dia yang sekarang ini melihat Alia seperti itu, dia kepingin dapat perlakuan sama. Nah, saya awal saya pikir anak ini bercanda ketika dia minta disuapin, tapi ternyata enggak, itu benar real. Dia main-main, kalau makan sendiri ngunyahnya lama, ya kayak anak kecil gitu. Tapi kalau disuapin ya sama kayak anak saya, kalau disuapin jauh lebih cepat, jauh lebih punya step gitu. Sama kayak ada momen sedihnya itu ketika kan itu Sarwenda suka bercandain Tania. Dia tuh pernah ada satu momen ekspresi dia gini, ngeliatin diem gitu. Kenapa kakak ngeliatin? Dia menceritakan, Bun boleh nggak kakak disuapin seperti itu? Jadi itu yang saya tapi kembali saya konsultasi lagi, kok jawabannya gini ya buat anak saya gitu. Tapi ya dia meminta itu real, jujur dari hatinya dan yang tidak dia dapatkan dalam hidupnya. Berarti bisa dibilang Kalau itu dia hal yang dia minta, bersamaan, keutuhan keluarga, itu yang dia minta. Makanya saya bilang ulang tahun kakak mau apa? Dia mah nggak pernah minta pesta, nggak pernah minta. Kakak maunya makan bareng semuanya harus ada, nggak boleh nggak ada yang nggak ada. Boleh nggak ya, gitu aja, sesimpel itu. Jadi kalau ditanya kakak mau beli apa lagi, kata aja dia, ayah kakak udah banyak mainan. Padahal kan kalau anak-anak itu kan maunya mainan, tapi dia pikir dia harus memilih mau mainan atau itu. Padahal mainan pasti kita kasih, makan pun pasti kita kabulin. Tapi ketika kita tanya sesuatu dia mau apa, dia nggak pernah mau minta. tapi kalau menyiapkan sesuatu nggak sih? Iya, saya sudah menyiapkan sesuatu yang buat dia lah gitu. Dan saya sudah persiapkan itu dari sekarang. udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.